Suatu waktu bersama dengan Mas Dwi Swigno, saya mengisi sebuah forum kampus di mana di sana kami diminta untuk berbagi pengalaman bagaimana menjadi seorang penulis yang produktif ya. Dan ada satu mahasiswa yang bertanya yang soal itu, dari mana memulainya? Dan saya jawab, dari mana saja, dari tempat Anda berdiri juga bisa. Hal ini sama persis ketika kita ingin menjawab, mencari tahu dari mana kita mulai berfilsafat atau bagaimana, mulai dari mana kita bisa menjadi seorang filsuf. Ya, menjadi seorang filsuf berfilsafat. Kita akan bahas di Bukan Ahli Filsafat. Teman-teman, kita akan mulai menjawab itu dengan mengatakan bahwa mulailah dari posisi pikiran teman-teman sekalian atau posisi pikiran kita. Apa yang saya maksudkan dengan mulai dari posisi pikiran kita, ya, from state our mind, itu bicara tentang apa yang sebenarnya kita pikirkan, ya. Karena filsafat itu adalah aktivitas berpikir, aktivitas mengajukan pertanyaan dan berusaha mencari jawaban-jawaban yang memadai atau jawaban-jawaban yang sebagaimana kesemuaannya ada dalam jawaban itu, sehingga memberikan kejelasan bagi kita tentang apa yang kita berusaha cari tahu. Sehingga berfilsafat itu bisa dimulai dengan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Dalam keresahan-keresahan yang kita hadapi, dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan kita, tentang segala sesuatu yang bisa kita ini. Mungkin berfilsafat atau ingin menjadi seorang filsuf itu sebenarnya adalah posisi apa yang disebut dengan kesadaran. Selama ini sebenarnya kita sudah berfilsafat. Sebenarnya selama ini kita sudah menjadi seorang filsuf dalam artian tertentu. Ya, mungkin dalam artian belum menyadari bahwa itu adalah proses-proses yang kita kenal sebagai sebuah aktivitas berfilsafat. Ya, ketika teman-teman bertanya, ya, bagaimana masa depan saya? Apakah saya memiliki sesuatu nilai lebih dalam diri saya? Apakah saya bisa bersaing di dalam kehidupan ini? Apakah saya bisa terhindar dari sakit dan kematian? Apakah saya memiliki pasangan nantinya yang akan sejalan, seia, sekata, dan sebagainya. Nah, itu mulai dari posisi berfilsafat dalam posisi sebagai orang yang bergumul dengan kesehariannya, dengan pergulatan hidupnya. Nah, tentu bukan hanya sampai di situ. Kita harus bergerak lebih maju lagi, lebih komprehensif, lebih sistematis ya dalam rangka mengupayakan aktivitas berfilsafat, sehingga mau kita menyadari diri kita sebagai seorang filsuf atau tidak, itu bukan soal. Yang paling persoalan adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita dari hari ke hari kita sedang menfilsafati sesuatu atau menjadi seorang filsuf. Dalam pengalaman, saya kira mengapa channel ini dibuat dalam kata Bukan Ahli Filsafat, ini sebenarnya channel untuk mengundang kita semua yang ingin belajar filsafat untuk hadir dan membangun filsafat kita sendiri, ya, atau secara kolektif kita akan bertemu pada persimpangan jalan nanti. Untuk membangun sebuah kesadaran berfilsafat, perlu kita mulai dari, misalkan, ya, ambillah buku-buku yang bertema filsafat, atau sederhananya langsung bertuliskan filsafat. Misalkan saya ambilkan ya, misalkan berfilsafat sebagai sebuah langkah misalkan ya, atau fungsi rasio Alfred North Whitehead ya. Nah, dan banyak lagi ya, banyak lagi. Anda bisa mengambil satu saja dulu. Anda bisa membuka, teman-teman bisa membuka itu dan membacanya berulang-ulang ya, karena ada peribahasa mengatakan redundant is genius ya, pengulangan itu adalah sumber kejeniusan. Nah, jadi tetapi jangan salah ya, jangan keliru bahwa buku-buku filsafat yang baik itu tidak harus berjudulkan filsafat. Sebab ada banyak buku-buku, buku sastra, psikologi, sosiologi, apa semua,
yang memang penulisnya adalah seorang yang gemar dengan filsafat dan kemudian menuliskan itu dengan pendekatan filosofis. Sehingga sekalipun tidak diberi judul filsafat, bukan berarti sebuah buku itu tidak punya kandungan filsafat. Bahkan bisa jadi lebih filosofis daripada buku-buku yang bertemakan filsafat. Ya, tapi itu perkecualian saja. Jadi teman-teman usahakan pelajari berulang, ya, dan kemudian pindah kepada buku-buku yang lain. Nah, dan lakukan seterusnya secara kontinu atau berkelanjutan. Kita juga bisa mulai dengan misalkan memilih filsuf-filsuf yang sudah terkenal di dunia ini, ya, apakah itu dari kawasan barat, timur, dan bahkan di Nusantara. Misalkan kita mulai dari negeri, ya, sumber di mana filsafat itu mulai ramai dibicarakan di Yunani, misalkan. Jadi teman-teman bisa mencuplik satu nama, misalkan apakah itu Plato, apakah itu Socrates, apakah itu Aristoteles, dan yang lain, ya, seperti Pythagoras, Thales, René Descartes, dan kemudian Jürgen Habermas, ya, kemari-kemari, ya, Paul Ricoeur, dan kemudian juga Jean Boldre, apa itu, ya, seorang teoritis tentang teori simulacra, ya, dan banyak lagi, ya. Ini yang teman-teman bisa mulai dan upayakan berendam dengan pikiran-pikiran mereka, ya, dalam satu periode tertentu. Teman-teman bisa misalkan hari ini membaca Alfred Whitehead, kemudian besok Anda membaca Karl Marx, besoknya lagi Anda membaca Friedrich Nietzsche, yang berikutnya Anda membaca Plato dan sebagainya, atau kemudian dalam 2 hari Anda membaca satu tokoh, atau dalam 3 hari Anda membaca sebuah tokoh keempat atau seminggu, dan seterusnya, ya. Yang jelas teman-teman berendam, menyelam sedalam-dalamnya, sampai kemudian berinteraksi, dan pada titik tertentu Anda tidak sadar sedang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikirannya. Karena apa yang kita baca, itulah yang akan kita pikirkan. Itu yang akan menggerakkan pikiran-pikiran kita. Nah, itu kalau kita bicara tentang tokoh. Nah, teman-teman juga bisa memulai dengan misalkan menyoroti persoalan tema-tema kehidupan yang banyak diperhatikan oleh orang. Misalkan tema politik, ya. Tema Anda mulai memfilsafati politik. Teman-teman bisa memfilsafati agama. Teman-teman bisa memfilsafati kondisi kejiwaan seseorang, kejiwaan masyarakat. Teman-teman bisa memfilsafati budaya, ya, dan seterusnya. Seluas keberadaan sesuatu itu, ya, dalam konteks perspektif ontologi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman berfilsafat, teman-teman bisa memulai dari mana saja, ya. Bahkan saya kira teman-teman sudah pernah belajar, ya, jangan khawatir, ya. Orang yang baru belajar naik sepeda itu kan seringkali jatuh. Mungkin teman-teman mengalami kejatuhan-kejatuhan mental ketika belajar, ya, filsafat. Wah, filsafat itu rumit, penuh istilah-istilah teknis, ya. Filsafat itu tidak susah dimengerti, suka bolak-balik, putar-putar, dan sebagainya. Ya, saya kira itu perasaan perdana, ya. Dilanjutkan saja seperti orang yang naik sepeda, jatuh, sakit, merintih, tapi kemudian kadang-kadang, ya, kalau sudah ahli, ya, tidak perlu harus berpikir bagaimana mengayuh sepeda, ya, bahkan kadang-kadang mengangkat ban, ya, mendemonstrasikan keahlian di dalam naik sepeda, ya. Sama halnya dengan berfilsafat, awalnya terbata-bata dan sebagainya. Ya, tapi kan nanti Pak, Bang, Mas, itu orang akan mengecap pikiran kita tolol, ya, dungu, gitu, ya. Apalagi kalau kita bisa ketemu dengan Rocky Gerung, nanti kita dibilang dungu dan sebagainya. Siapapun mau bilang Anda dan saya tolol, ya, dungu, bodoh, gopar, ya, bahlul dan sebagainya, itu bukan persoalan kita. Persoalan kita adalah tetap melangkah. Hari ini mereka bisa ngecap, ya, memberikan label pada kita seperti itu. Tapi sometime, ya, everything will change, ya, semuanya akan berubah. Dan bahkan jadi orang akan mulai mengutip pikiran teman-teman sekalian. Tunggu apa lagi? Mulai dari mana berfilsafat? Mulai saja dari mana? Ya, bukan ahli filsafat.